Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Setiatin Official. Dan saya ucapkan selamat datang kepada bolo-bolo semuanya yang telah menemukan konten ini. Semoga konten ini sangat inspiratif dan tepat untuk bolo-bolo semuanya. Dan perkenalkan, saya Kang Noval, saya adalah alumni PPG Prajabatan Angkatan 2022 di kampus Universitas Negeri Malang. Dan kali ini, di dalam video kali ini, saya akan berbagi trik and tips bagaimana lolos tes substantif PPG Prajabatan. Jadi, trik yang pertama adalah lengkapi berkas administrasi. Nah, di dalam berkas administratif ini bisa diakses menggunakan via daring yang diakses melalui SIM PKB. Nah, bolo-bolo harus cermat, harus teliti di dalam mengikuti prosedur-prosedur untuk tes administratif kali ini. Nah, di dalam ketentuannya adalah tidak terdaftar sebagai guru aktif di Dapodik. Nah, bolo-bolo yang sudah tergabung di Dapodik itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti PPG Prajabatan karena di dalam di Dapodik ini nanti bolo-bolo nanti bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, dalam ketentuan administratif yang lainnya adalah bolo-bolo nanti mengisi isai-isai ataupun menjawab mengenai isai-isai. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan bolo-bolo harus cermat, harus sesuai dengan keinginan hati, perilaku, tindakan kalian semuanya agar nantinya pada uraian tes isainya tersebut itu nanti jangan sampai lupa dan di-save ya. Di-save karena apa? Karena kalau di-save katakanlah nanti di tahap yang selanjutnya ada tes wawancara dan bolo-bolo ketika di tes wawancara itu bolo-bolo nanti mengikuti tes isai yang telah ditulis dan dijadikan rujukan agar tes wawancaranya nanti bisa lancar. Trik yang nomor 2 adalah tahapan tes substantif. Nah, di dalam tahapan tes substantif bolo-bolo semuanya jangan khawatir. Nah, sebelum nantinya mengikuti tes substantif, bolo-bolo semuanya bisa mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Di dalam penguasaan materinya itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah tahapan penguasaan konten. Nah, dalam penguasaan konten ini disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Misalnya saya akan melamar ataupun akan menjadi mahasiswa prodi IPS. Nah, materinya nanti tentang IPS, baik kelas 7, 8, maupun kelas 9. Nah, kemudian nomor 2 adalah tentang tes kemampuan literasi dan numerasi. Nah, jadi di dalam tahapan tes substantif kali ini, bolo-bolo harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin karena di dalam kaitannya tentang tes substantif ini nanti jumlah soalnya ada 100 yang akan dikerjakan untuk bagaimana kalian semuanya untuk menguasai konten, kemudian literasi, kemudian ada numerasi. Tahapan nomor 3 adalah tahapan tes wawancara. Nah, di dalam tahapan tes wawancara, bolo-bolo harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi yang paling terakhir ini, yakni dengan tahapan tes wawancara. Pengalaman saya ketika mengikuti tahapan tes wawancara, durasinya adalah 1 jam. Nah, di dalam 1 jam tersebut, kebanyakan materi-materinya yang ditanyai adalah tentang penguasaan di ISAI yang kemarin bolo-bolo dalam seleksi tes administratif sudah menjawab soal-soalnya. Nah, itu berkas-berkasnya itu sebisa mungkin harus disimpan dengan rapi karena
berkas-berkas tersebut akan ditanyai dalam tahapan tes wawancara. Nah, bolo-bolo bisa berlatih, bisa berspeak up, mungkin dengan di hadapan cermin, ataupun dengan berlatih dengan teman-temannya. Nah, barangkali di dalam tahapan tes wawancara ini bolo-bolo bisa maksimal dalam mengikuti tes wawancara. Trik yang nomor 4 adalah persiapkan diri kalian, jaga kesehatan, kuatkan mental selama prosesi seleksi PPG Prajabatan. Kenapa demikian? Karena bolo-bolo harus menjaga stamina, harus menjaga kesehatan, dengan cara mungkin makan teratur, dengan cara berolahraga, dengan cara menjaga kesehatan kita supaya tetap prima, supaya tetap maksimal dalam menghadapi seleksi PPG Prajabatan. Trik dan tips yang terakhir adalah meminta doa restu orang tua. Ini sangat penting sekali bolo-bolo, karena di dalam mengikuti tes substantif ini harus diimbangi dengan meminta doa restu orang tua. Karena doa-doa restu orang tua itu insya Allah terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika meminta doa restu orang tua, langkah-langkah saya, proses-proses saya bisa sukses ataupun lulus. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bolo-bolo semuanya yang telah menyimak video trik and tips tentang tes substantif PPG Prajabatan. Dan saya doakan kepada bolo-bolo semuanya yang telah menyimak video ini, semoga bolo-bolo semuanya bisa lulus dalam menghadapi tes substantif PPG Prajabatan. Oke, itu tadi bolo-bolo yang dapat saya sampaikan terkait dengan trik and tips menghadapi tes substantif PPG Prajabatan. Dan silahkan kalau ada yang bertanya seputar tes substantif bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.